Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuar Amin Imron, akrab disapa Zanuar. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari metodologi studi Islam mata kuliah saya di semester 3 ini untuk memenuhi tugas akhir ujian saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam atau studi agama berusaha untuk mencari penjelasan dan konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, filosofi of filosofi agama ini atau filosofi of religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, terus pengalaman religiusnya, terus interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah, terus dan kematian. Nah, di bidang ini tuh juga mencakup implikasi etis dan komitmen agama, hubungan antara iman, akal, pengalaman dan tradisi, konsep yang suci, terus kekuasaan dan keselamatan. Nah, filsafat dengan pendekatan agama ini tuh memiliki 4 cabang. Nah, yang pertama itu logika. Nah, logika ini tuh seni argumen rasional dan koheren. Nah, logika ini tuh merasuk ke seluruh proses berargumentasi dengan seseorang, dan itu menjadikannya lebih cermat dan mengingat proses tersebut. Nah, yang kedua ada metafisika. Nah, metafisika ini terkait dengan hal yang paling dasar, pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, eksistensi, dan watak. Terus, secara literal itu metafisika ini berarti kehidupan. Kehidupan itu alam, terus dan segala hal. Itu tadi yang kedua. Nah, itu tadi adalah baru dari 2 ya. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya epistemologi. Nah, epistemologi ini tuh menitik beratkan pada apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah etika. Nah, etika ini secara harfiah berarti studi tentang perilaku ya. Namanya juga etika ya, pasti adalah perilaku. Atau studi yang menyelidikan tentang nilai-nilai yang dengannya kita hidup, yang mengatur cara hidup dengan lainnya dalam suatu komunitas lokal, komunitas nasional, maupun komunitas global internasional. Nah, dalam studi filsafat kontemporer setidaknya ada 3 jenis. 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan yang digunakan dalam studi Islam atau Islamic Studies. Saat ini tuh yaitu adalah pendekatan hermeneutika, yang kedua pendekatan teologi filosofis, dan yang ketiga pendekatan tafsir falsafi. Nah, itu adalah sedikit materi dari pendekatan fisiologis. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Baik, pendekatan sosiologi itu umumnya mengkaji tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Nah, pendekatan ini itu merupakan pendekatan yang sering dilakukan dalam memahami agama, karena banyak kajian agama termasuk hukum Islam yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan sejarah. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan sosiologis. Nah, ciri-ciri dari pendekatan sosiologis dalam studi Islam ini bersumber pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang normatif. Nah, adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dan terjadinya perubahan sosial ini di kalangan masyarakat sering dengan perubahan zaman. Nah, sedangkan dengan pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenan dengan suatu peristiwa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan dari pendekatan sosiologis dan pendekatan fisiologis dalam studi Islam.
yang sangat bermanfaat bagi pendengar, dan semoga bagi yang mendengar bisa mencerna atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.